tiba di rumah setelah menandatangani kontrak sebagai chef. Aku justru disambut tamparan dan bentakan. Dengan tenang, dia menyajikan hidangan terakhir yang sempurna, lalu mengungkapkan keputusannya untuk pergi dan memulai hidup baru, mengubah nasibnya selamanya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Bunyi kunci di pintu malam itu bukan pertanda pulang, tapi awal dari kehancuran terakhir yang kutunggu. Kulit telapak tanganku yang masih membekas lembutnya guratan pena dari tanda tangan kontrak menyentuh gagang pintu besi yang dingin. Di dalam tas selempang kulitku, selembar kertas bermaterai itu terasa seperti bara yang membara, sumber kehangatan satu-satunya di tengah udara dingin yang menyergap dari dalam rumah kami. Atau, lebih tepatnya, rumah mereka. Aroma menyengat yang langsung menyambutku bukanlah wangi lilin atau masakan hangat, melainkan bau menyakitkan akan diam yang penuh kebencian, alkohol, dan kesombongan yang sudah lapuk. Tristan duduk bersandar di sofa kulit. Matanya kosong tertuju pada layar televisi yang menyala tanpa suara. Di sebelahnya, seperti ratu yang tengah bertahta di atas singgasananya, Nyonya Clara, ibunya, duduk tegak dengan secangkir teh yang sudah pasti dingin. Tatapannya mengiris seperti silet begitu aku melangkah masuk. Jam berapa ini baru pulang? Suara Tristan melengking, penuh dengan racun yang sudah tak asing lagi. Dia tidak menoleh. Apa urusanmu sampai harus keluar malam-malam? Ingat, kau seorang istri. Kenangan manis sore ini, tepukan bangga Chef Marco, sorak-sorai kolega di kantor, rasa kemenangan yang menggumpal di dada, langsung remuk, seperti kaca diinjak sepatu boot. Tapi malam ini, remukannya berbeda. Ada ketajaman baru di dalam diriku. Aku ada urusan kerja, Tristan, kataku. Berusaha suaraku rata. Aku meletakkan tas dengan perlahan di meja konsul, tepat di bawah lampu kristal yang dulu kupilih dengan penuh cinta. Kerja. Apa? Nyonya Clara menyeringai. Bibirnya yang selalu digincu merah tua itu terlihat seperti luka terbuka di wajahnya yang pucat dan keriput. Mencampur-campur bumbu di dapur kantor, itu bukan kerja. Itu hobi pembantu. Lihat dirimu. Berantakan. Tidak pantas. Tarik napas. Dalam. Udara di dalam rumah ini terasa tipis. Selalu saja begitu. Aku sudah makan malam. Gumam Tristan. Tiba-tiba, matanya masih tertuju pada layar. Tapi ibu belum. Cepatlah. Jangan sampai ibu kelaparan. Aku membeku. Sepanjang hari, perutku sendiri keroncongan karena gugup dan antusiasme. Tak ada yang bertanya apakah aku sudah makan. 5 tahun lalu, Tristan yang sama akan berlari ke dapur dan dengan ceriwis menawarkan untuk memanaskan sup jika aku pulang terlambat. Kini, hanya tinggal kerangka sinis dari pria yang dulu kukasihi. Aku akan buatkan sesuatu. Bisik suaraku kecil saat aku berbalik untuk menuju dapur. Tangannya yang kuat tiba-tiba meraih lengan atasku, mencengkeram dengan keras hingga aku terkesiap. Jangan jalan seperti mayat hidup, hardiknya. Suaranya meledak di keheningan ruangan yang luas. Napasnya berbau anggur murah. Lihat jam. Hampir pukul 9. Istri yang baik mana yang melakukan ini? Dan kemudian, sebelum otakku sempat memproses kemarahannya yang mendidih, telapak tangannya yang kasar sudah menghantam pipiku. Slap, suaranya kering dan keras, seperti dahan patah. Kepalaku tersentak ke samping. Dunia berputar sejenak. Rasa panas, kemudian pedih. Lalu mati rasa menyebar dari tulang pipiku ke seluruh rahang. Aku tidak terjatuh. Kaki-kakiku kokoh, menancap di lantai marmer yang dingin. Sesuatu di dalam diriku. Seutas tali tipis yang selama 3 tahun terakhir ini menahanku untuk tetap bertahan, untuk tetap berharap.
untuk tetap percaya bahwa pria di balik topeng kasar ini masih ada, terputus, putus bersih, dengan gerakan lambat, hampir teatrikal, aku menoleh kembali padanya. Mataku bertemu matanya yang lebar, masih menyimpan kejutan atas tindakannya sendiri. Sebelum ditelan oleh kilatan amarah berikutnya, di belakangnya, Nyonya Clara, bibirnya yang seperti luka itu, kini menyunggingkan senyum tipis, puas, sebuah anggukan kecil. Persetujuan. Jangan lama-lama, desis Tristan, mengusap tangannya, di celana seperti baru menyentuh sampah. Aku tidak menangis. Air mataku sudah kering berbulan-bulan yang lalu. Aku hanya membelalak padanya. Lalu pada ibu mertuaku, menatap mereka dengan mata yang sama sekali baru. Mata yang sudah tidak melihat mereka sebagai suami dan keluarga, tapi sebagai dua orang asing yang tinggal di rumah yang sama. Tanpa sepatah kata, aku berjalan ke dapur. Langkahku mantap. Tidak terburu-buru. Ruangan yang biasanya menjadi tempat pelarianku, tempatku berkreasi dengan rasa dan aroma, kini terasa seperti panggung. Panggung pertunjukan terakhirku. Dengan gerakan otomatis yang terpoles oleh ribuan jam latihan diam-diam, aku mengikat rambutku ke belakang, mencuci tangan, dan mengenakan celemek putih bersih yang sudah kusiapkan. Bukan celemek kain katun biasa, tapi celemek chef profesional yang diberikan Chef Marco hari ini. Kain tebal, dengan logonya yang sederhana. Aku sengaja memakainya. Keluarkan tenderloin dari chiller. Potongan daging sapi pilihan, marblingnya sempurna, sudah mencapai suhu ruang. Aku membungkusnya dengan daksels jamur, yang sudah ditumis dengan thyme, dan sedikit anggur merah. Kemudian membalutnya dengan serangkaian prosciutto yang tipis, seperti kertas. Adonan puff pastry yang sudah kusiapkan sejak pagi keluar dari kulkas. Dingin, tapi lentur. Dengan gerakan ahli, aku membungkus daging itu, mengepal ujung-ujungnya dengan rapi, lalu mengukir pola daun kecil di atasnya dengan pisau tajam. 1, 2, 3 goresan. Dalam, seperti luka. Sausnya bukan saus klasik, tapi eksperimen terakhirku. Red wine, kaldu daging sapi, sedikit coklat hitam, dan sentuhan jeniusku. Jus delima merah pekat yang memberikan warna rubi yang menggumpal seperti darah beku dan rasa asam yang menusuk. Aku mengaduknya di atas api kecil, menguranginya hingga kental dan berkilau. Sementara Wellingtonnya di dalam oven, aku menyiapkan sufil, coklat, dan cabai rawit. Manis yang mendalam, diikuti oleh tendangan pedas yang menyengat di akhir. Perlambatan, perpisahan. Telur-telur dipisahkan dengan presisi, putihnya dikocok hingga puncak yang kaku dan berkilau, dicampur dengan lembut ke dalam ramikin keramik putih. Dapur dipenuhi oleh simfoni, aroma yang luar biasa. Daging yang dipanggang dengan mentega, jamur yang earthy, pastry yang renyah, dan aroma kompleks saus delima. Aku bekerja dalam keheningan total. Hanya diiringi bunyi desis oven dan suara sendok di panci. Pikiranku melayang, justru ke masa lalu. Tristan muda, yang matanya bersinar saat mencicipi carbonare pertamaku yang gagal total. Tristan, yang memelukku dari belakang di dapur apartemen kecil kami, berbisik bahwa aroma masakanku adalah aroma rumah. Tristan, yang menjanjikan langit dan bintang. Lalu bisikan itu berubah menjadi teriakan, janji itu berubah menjadi tuntutan, dan pelukan itu berakhir dengan cengkeraman. Ding! Oven berbunyi. Aku mengeluarkan beef Wellington, kecoklatan sempurna, mengkilap, mengeluarkan aroma surgawi. Sufil masuk, waktunya tepat. Aku menyusun piring-piring makan fine dining, yang selama ini tersimpan rapi di kabinet, hanya digunakan saat Nyonya Clara memiliki tamu penting. Porselen putih bersih, pinggiran emas. Malam ini, mereka akan menjadi panggung untuk pertunjukan terakhir. Dengan penataan yang teliti, aku mengiris Wellington, menatanya di piring, menyiram saus delima yang seperti darah di sekelilingnya, menghias dengan sayuran kecil dan daun thyme segar. Sufel keluar dari oven, mengembang sempurna.
Tidak ada satupun yang retak. Letakkan di piring kecil terpisah. Aku membawa 2 piring itu ke meja makan marmer panjang, tempat keluarga seharusnya berkumpul. Letakkan perlahan, di hadapan Tristan dan Nyonya Clara. Tristan mengerutkan kening, melihat hidangan yang sama sekali tidak biasa untuk makan malam biasa. Nyonya Clara mencium aroma, matanya berkeriput, namun ada kilatan penasaran yang tak bisa disembunyikan. "Apa ini?" tanya Tristan. Sinis. "Mau, Paima." "Makan malam," jawabku. Suaraku datar, dingin, seperti baja. "Silakan." Mereka saling pandang. Lapar dan keingintahuan akhirnya mengalahkan kesombongan. Mereka mulai memakannya. Dan aku menyaksikan bagaimana garpu Tristan menyentuh daging yang masih merah muda lembut di dalamnya. Bagaimana dia memasukkannya ke mulut. Aku melihat rahangnya berhenti mengunyah sejenak. Matanya terbuka lebar. Nyonya Clara, dengan etiket sempurna, mengunyah perlahan, lalu menelan. Tatapannya yang awalnya merendahkan, perlahan berubah menjadi bingung. Lalu terpana. Mereka tidak berkata-kata, hanya suara garpu dan pisau yang berdentang lembut. Mereka melahapnya. Suful pun lenyap dalam beberapa suap saja. Tristan membersihkan mulutnya dengan serbet, menatapku dengan ekspresi aneh. "Ini dari mana?" "Inilah saatnya." Dari 18 bulan, pelatihan profesional di Akademi Kuliner Le Cordon, kataku. Setiap kata diucapkan dengan jelas, seperti pisau yang menancap. Dari ratusan jam latihan diam-diam setelah jam kerja. Dari bakat yang kalian anggap hobi pembantu. Aku berjalan ke bawah tangga, mengeluarkan koper berukuran sedang yang sudah kusiapkan dan kusembunyikan di balik lemari sepatu sejak 3 hari lalu. Klik. Bunyi roda koper di lantai marmer terdengar keras. "Apa maksudmu?" Tristan berdiri, wajahnya mulai merah lagi. "Kau mau pergi karena satu tamparan? Dasar perempuan lemah." Aku berhenti, memandangnya. Tidak ada amarah, tidak ada sakit, hanya kosong. Bukan karena satu tamparan, Tristan. Tamparan malam ini hanyalah titik akhir dari 3 tahun penghinaan, pelecehan, dan kematian perlahan-lahan. Aku sudah menandatangani kontrak hari ini sebagai head chef di restoran Savan. Dia terdiam, ternganga. Nyonya Clara terbatuk. "Savant, itu tidak mungkin. Kau bohong." Dari tas selempangku, aku mengeluarkan kopi kontrak, meletakkannya di meja marmer, tepat di samping piring kosongnya. Lalu, dari saku celanaku, aku mengeluarkan sebuah amplop putih polos, tertutup segel lilin dengan stempel huruf E. "Aku tidak butuh pengakuan kalian lagi," kataku. Suaraku akhirnya bergetar, bukan karena takut, tapi karena kekuatan yang baru ditemukan. Aku sudah membuktikannya pada diriku sendiri. Hidangan tadi adalah yang terakhir kalinya kalian menikmati masakanku di rumah ini. Mulai malam ini, aku tidak tinggal di sini lagi. Jangan kau berani. Tristan maju, ingin meraih lenganku lagi dengan cepat. Aku mengangkat amplop itu, menahannya di antara kami seperti sebuah perisai. "Bacalah ini setelah aku pergi," desisku. Tatapanku menancap ke matanya yang penuh kebingungan dan kemarahan. Di dalamnya ada penjelasan untuk semua pertanyaan yang tidak pernah kalian ajukan, untuk semua rahasia yang kalian abaikan. Itu akan menjelaskan segalanya. Aku meletakkan amplop itu di atas kontrak. Lalu, tanpa menoleh lagi, aku menarik gagang koperku, berjalan menuju pintu yang masih terbuka lebar. Menyegarkan malam yang bebas di luar sana. "Elara, kembali!" teriak Tristan. Tapi teriakannya sudah terdengar seperti gonggongan anjing yang terkurung. Aku melangkah keluar. Udara malam yang segar menerpa wajahku yang masih perih. Aku menarik napas dalam-dalam. Pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa paru-paruku terisi penuh. Langkah kakiku di aspal terdengar mantap, yakin.
Di belakangku, aku bisa membayangkan dua sosok yang terpaku di balik pintu, dikelilingi oleh piring-piring kosong yang merupakan simbol terakhir dari kehadiranku, dan sebuah amplop putih yang berisi bom waktu yang akan meledakkan dunia kecil mereka yang sempit. Malam itu, aku berhenti menjadi Elara yang dipukul dan dihinakan. Aku mulai menjadi diriku sendiri, dan perjalanan itu baru saja dimulai di dalam amplop itu. Tristan tidak menemukan kata-kata cinta yang dipotong, tapi sebuah kwitansi sewa dan sebuah nama yang membuat darahnya membeku, diam yang ditinggalkan. Elara, atau siapapun wanita itu, terasa lebih keras daripada teriakannya. Pintu telah tertutup dengan tenang, dan gema langkahnya di jalan sudah lama menghilang. Tapi ruang tamu yang megah itu terasa seperti ruang hampa udara. Tristan masih berdiri di sana, membelalak ke arah pintu. Tubuhnya gemetar bukan karena penyesalan, tapi karena kemarahan yang tak tersalurkan. Dia merasa dikhianati. Bagaimana mungkin si Elara yang pendiam, yang selalu menunduk, yang masakannya biasa-biasa saja, setidaknya menurutnya selama ini, berani melakukan ini. Sudah, Tristan, suara ibunya, Clara, memotong kekakuan itu. Suaranya datar, tapi ada getaran kecemasan yang halus di baliknya. Dia cuma cari perhatian, besok pasti pulang dengan menangis. Tapi Tristan tidak mendengar. Matanya jatuh pada amplop putih polos di atas meja marmer, bersebelahan dengan piring-piring kotor yang masih memancarkan aroma lezat yang paradoks. Amplop itu sederhana, tapi ada kesan mengancam. Segel lilin merah dengan huruf E yang elegan sudah pecah karena diletakkan dengan agak kasar. Itu bukan segel biasa. Itu terlihat profesional, seperti yang digunakan di kantor hukum atau perusahaan bonafit. Amplop apa itu yang dia tinggalkan? Tanya Clara. Matanya menyipit. Tristan mendekat, meraihnya. Terasa berat, berisi beberapa helai kertas. Jantungnya berdebar kencang. Mungkin ini surat permintaan maaf. Mungkin dia menuliskan penyesalannya karena pulang terlambat. Berjanji tak akan mengulangi. Atau mungkin pengakuan bahwa dia berselingkuh. Pikiran itu membuat darahnya mendidih. Dia merobek amplop itu dengan kasar. Yang pertama keluar bukan kertas surat halus, melainkan selembar fotokopi berkualitas tinggi. Sebuah sertifikat dengan border emas, logo yang asing tapi berkelas. Tertulis dengan jelas, Akademi Kuliner Le Cordon Bleu Program Master Chef Intensif, atas nama Chiara Van Dijk. Lulus dengan pujian. Di bagian bawah, ada tanda tangan instruktur dan stempel resmi. Tanggal kelulusan 9 bulan yang lalu. Tristan mengernyit. Chiara Van Dijk, siapa itu? Siapa itu? Tapi di pojok kanan bawah, ada foto kecil. Wajah di foto itu adalah Elara. Tapi bukan Elara yang dia kenal. Rambutnya diikat rapi, memakai tok blanche tinggi, celemek chef, dan yang paling mencengangkan, senyumnya. Percaya diri, bangga, cahaya di matanya yang sudah lama padam di rumah ini. Apa itu? Clara merebut kertas itu dari tangannya. Wajahnya berubah pucat saat membacanya. Le Cordon Bleu. Ini mustahil. Itu sekolah masak paling mahal. Dengan uang apa dia? Tristan tak menjawab. Tangannya yang gemetar merogoh isi amplop lagi. Keluarlah selembar kertas legal, berkop notaris, perjanjian pranikah. Matanya meluncur cepat. Isinya teknis, penuh dengan klausul. Tapi satu paragraf yang disorot dengan stabilo kuning menyambar matanya seperti kilat. Maka dengan ini, Tristan Satria Wijaya setuju dan mengakui bahwa dalam keadaan perceraian yang disebabkan oleh kekerasan fisik atau psikis yang terbukti yang dilakukan oleh Tristan terhadap Elara, maka Elara berhak atas 30%,
30% saham milik Tristan pada PT Wijaya Propertindo. PT Wijaya Propertindo, perusahaannya yang sekarang hanya tinggal nama, utang, dan gedung kosong yang disita bank, saham yang sudah tidak bernilai sepeser pun. Tapi yang membuat napasnya tersangkut adalah tanda tangan di bagian saksi dan yang mensahkan Sri Wulandari Satria, ibunya, almarhumah ibunya yang meninggal 2 tahun lalu, tepat sebelum bisnisnya benar-benar runtuh. Tidak, gumam Tristan. Suaranya parau. Ibu tahu. Ibu membuat perjanjian ini kapan? Clara hampir menjatuhkan sertifikat itu. Wajahnya yang selalu terkendali sekarang dipenuhi kepanikan yang nyata. Dia menyambar perjanjian pranikah itu, matanya membelalak membaca tanda tangan Sri Wulandari ini. Ini pemalsuan, pasti. Ibumu tidak akan pernah melakukan ini tanpa memberitahuku. Tidak mungkin, tapi mereka berdua tahu. Itu adalah tanda tangan asli Sri Wulandari. Anggun, kuat, dengan titik khas di atas huruf I-nya. Amplop itu kini terasa ringan. Tristan mengeluarkan isi terakhir. Bukan kertas resmi, hanya selembar sticky note kuning. Tulisan tangan Elara yang rapi dan tegak. Berbeda dengan tulisan, catatan belanja yang biasanya acak-acakan. Dia membacanya, dan dunia di sekelilingnya runtuh. Tristan, Clara, aku tahu segalanya. Aku tahu rahasia kecelakaan yang menewaskan ibumu, Sri Wulandari. Dulu, aku juga tahu mengapa ibuku, Maya, menghilang begitu saja setelah bekerja untuk kalian. Aku masuk ke dalam kehidupanmu bukan karena cinta buta, tapi karena sebuah janji. Janji pada ibuku yang sekarat dan pada ibumu yang telah meninggal. Perjanjian pranikah ini adalah jaminan terakhir mereka untukku. Aku sudah memainkan peranku sebagai istri yang tertindas dengan cukup baik, bukan? Tapi sandiwara ini sudah usai. Aku pergi bukan karena kalah, tapi karena bosan. Jangan coba mencariku. Kiara Vandai sudah bangkit, dan Elara sudah mati. Ruangan itu berputar. Tristan terjatuh ke kursi makan. Kertas-kertas itu berhamburan di lantai marmer yang dingin. Apa artinya semua ini? Gumamnya. Tak percaya. Kecelakaan ibu. Itu kecelakaan mobil biasa. Sopirnya mengantuk. Itu sudah diselidiki. Dia menatap ibunya. Clara. Wajah Clara seperti patung lilin yang mencair. Semua warna menghilang. Hanya tersisa keputihan yang menyeramkan dan 2 titik mata hitam yang dipenuhi teror murni. Dia bicara omong kosong, bisik Clara. Tapi suaranya tercekat. Kehilangan semua kesombongan. Tangannya bergetar hebat. Anak perempuan Maya. Itu tidak mungkin dia tahu. Tidak mungkin, Ibu. Tristan berdiri, mendekati ibunya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia melihat ketakutan absolut pada wanita yang selalu menjadi benteng kekuatannya. Ibu, apa yang terjadi? Apa yang Elara, Kiara maksud tentang kecelakaan? Tentang ibunya? Siapa Maya? Clara tak menjawab. Dia terhuyung, berpegangan pada tepi meja. Napasnya tersengal-sengal. Dia tidak tahu apa-apa. Dia cuma menebak. Dia cuma ingin membuat kita panik. Tapi Tristan bukan lagi anak kecil yang percaya begitu saja. Pikirannya berputar kencang, menyatukan pecahan-pecahan yang selama ini diabaikan. Pernikahan mereka yang terburu-buru, didorong oleh ibunya yang sekarat. Sri Wulandari bersikeras Elara adalah gadis yang tepat. Meski latar belakangnya sederhana, Elara selalu menghindari pembicaraan tentang masa lalunya. Tentang ibunya yang katanya sudah meninggal. Dia selalu memakai gelang lebar di pergelangan kirimnya. Tak pernah dilepas. Tristan teringat suatu malam saat dia mabuk dan mencoba melepasnya dengan kasar. Elara menjerit. Bukan jerit ketakutan, tapi jerit kepanikan yang mendalam. Seperti melindungi rahasia besar dan makanan tadi. Keahlian yang sempurna itu bukan bakat biasa. Itu hasil pelatihan intensif
dedikasi, dan kecerdasan yang dia sembunyikan dengan sempurna. Selama 3 tahun ini, dia hidup dengan seorang aktris, seorang mata-mata, seorang penuntut balas. Kita harus temukan dia Sharon Tristan, tapi suaranya tak lagi penuh amarah, melainkan keputusasaan. Dia tidak bisa pergi begitu saja, dia tahu sesuatu. Dia punya bukti. Tidak, teriak Clara, tiba-tiba. Dengan kekuatan yang membuat Tristan terkejut. Kau tidak boleh mencarinya. Biarkan dia pergi. Itu yang dia inginkan. Tapi ibu, dia punya 30% saham perusahaan yang sudah bangkrut. Dia ancam akan mengekspos kecelakaan ibuku. Kita tidak bisa diam saja. Saham itu tidak ada nilainya. Dan tentang kecelakaan, itu hanya gertakan. Clara berteriak. Tetapi matanya liar, berputar-putar memandangi ruangan, seolah-olah ada mata yang mengintip. Dia hanya perempuan stres yang ingin merasa penting. Tapi Tristan sudah tidak mendengarkan. Dia memungut kertas-kertas itu dari lantai. Membacanya lagi, Kiara Van Dyke. Nama itu terdengar asing, elegan, dan kuat. Bukan Elara yang dia ciptakan. Siapa dia sebenarnya? Anak perempuan dari Maya. Ibu yang bekerja untuk mereka. Ingatannya samar-samar. Dulu, memang ada seorang wanita yang membantu ibunya, Sri Wulandari. Seorang asisten rumah tangga, sekaligus perawat pribadi yang lembut. Namanya Maya. Dia menghilang tak lama sebelum kecelakaan itu. Ibunya, Sri, pernah berkata, Maya pergi karena ada urusan keluarga. Apakah ada hubungannya? Dan ibunya sendiri, Sri Wulandari, yang diam-diam membuat perjanjian pranikah yang melindungi Elara. Itu berarti ibunya tahu. Ibunya tahu sesuatu yang berbahaya. Dan dia memasukkan Elara ke dalam rumah ini sebagai apa? Jaminan, pengawas, dingin yang lebih dalam dari AC menyelusup ke tulangnya. Dia telah hidup di tengah web kebohongan yang sangat rumit. Dia menghina, memukul, merendahkan seorang wanita yang mungkin datang dengan misi rahasia. Seorang wanita yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang bisa menghancurkannya. Dan terutama, menghancurkan ibunya, Clara. Dia pergi kemana? Tanyanya pada Clara. Dengan suara yang tiba-tiba sangat lelah. Savan, restoran itu, dia bilang, dia jadi head chef di Savan. Clara tertawa. Tapi itu adalah suara yang pahit dan putus asa. Savan, restoran paling eksklusif di kota. Kau pikir mereka akan menerima mantan pembantu rumah tangga sebagai head chef? Itu pasti bohong. Tapi sertifikat Le Cordon Bleu di tangannya berkata lain. Makanan yang baru saja mereka lahap berkata lain. Elara, Kiara, tidak berbohong. Dia telah melangkah jauh ke dunia yang tidak bisa mereka jangkau lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya, Tristan merasakan ketakutan yang sebenarnya. Bukan karena kehilangan seorang istri, tapi karena menyadari bahwa selama ini, dialah yang berada dalam kegelapan. Dialah yang mungkin telah dipermainkan, dan bom waktu yang ditinggalkan istrinya dalam bentuk sticky note kuning itu baru saja mulai menghitung mundur. Sementara di sudut ruangan, Clara memandangi sticky note itu dengan tatapan kosong. Bibirnya komat kamit mengulangi satu nama, Maya. Dan di matanya terbaca sebuah penyesalan dan ketakutan yang berusia lebih dari 20 tahun. Surat itu tidak hanya membongkar identitas Elara, tetapi juga mulai mengoyak lapisan pertama dari rahasia paling kelam yang mereka kubur. Dunia mengenalnya sebagai Elara, istri yang penurut. Tapi malam ini, Kiara Van Dyke bangkit dari abunya. Dan langkah pertamanya adalah ke sebuah penthouse mewah milik seorang kritikus kuliner legendaris. Koper rodanya bergemerincing di trotoar yang sepi. Suaranya adalah musik pembebasan. Angin malam menerpa wajahnya yang masih panas oleh bekas tamparan. Menyegarkan, membersihkan. Dia tidak menoleh ke belakang. Tidak sekalipun. Rumah megah itu dengan semua penderitaannya
kini hanya menjadi siluet yang menyusut di kejauhan. Sebuah bab dalam hidupnya yang akhirnya ditutup dengan keras. Tapi dia tidak berjalan tanpa tujuan. Di saku jaketnya terletak bukan hanya kontrak dari Savan, tapi juga sebuah kunci akses elektronik. Kartu kecil berwarna hitam itu diberikan kepadanya 6 bulan yang lalu, setelah dia lulus dengan pujian. Pemberian dari satu-satunya orang yang tahu siapa dia sebenarnya. Selain ibunya yang sudah tiada, dia menaiki taksi, memberikan alamat yang di luar jangkauan orang kebanyakan di Acer Towers, lantai ke-50. Sopirnya meliriknya lewat kaca spion, melihat wanita dengan mata berkaca-kaca, tapi bahu tegap, dengan koper sederhana yang kontras dengan tujuan yang sangat mewah. Tapi dia diam. Di kota ini, rahasia adalah mata uang yang paling berharga. Menara itu menjulang seperti kristal di tengah kota. Lobinya sunyi, berlapis marmer, dan seni instalasi modern. Petugas keamanan mengenalinya. Hanya sebuah anggukan, dan dia dipersilakan menuju elevator privat yang langsung menuju penthouse. Saat pintu elevator terbuka, dia disambut bukan oleh koridor, tapi langsung oleh sebuah ruang tamu yang luas, dengan dinding kaca dari lantai ke langit-langit, memandang seluruh kota yang berkelip-kelip seperti hamparan permata. Dan di tengah ruangan, berdiri seorang lelaki berambut perak yang disisir rapi. Dengan kacamata berlensa tipis dan postur tubuh yang tegak, meski usianya sudah menjelang 60, Leonardo Wijaya, kritikus kuliner yang bisa membuat atau menghancurkan karier seorang chef dengan satu ulasan, seorang pertapa di dunia gastronomi yang legendaris. Dan mentor rahasianya, Kiara, sapanya, suaranya dalam dan hangat, berbeda dengan persona publiknya yang dingin dan tajam. Matanya, yang terkenal, bisa mengoreksi kekurangan sebuah saus dari 1 kilometer jauhnya. Sekarang memandangnya dengan kelembutan dan kebanggaan. Kebanggaan. Aku sudah menunggu. Chef Liu, gumong Ciara. Baru saat itulah, di hadapan seseorang yang tidak akan pernah menghakiminya, getaran yang selama ini ditahannya keluar. Air mata pertama sejak tamparan itu mengalir deras. Bukan air mata sakit atau sedih, tapi air mata kelegaan yang sangat dalam. Tubuhnya gemetar hebat. Leonardo tidak berkata apa-apa. Dia melangkah mendekat, mengambil koper dari tangannya yang lemas, lalu memimpinnya ke sebuah sofa kulit yang empuk. Di hadapan mereka, sudah tersedia 2 gelas anggur merah pekat dan sebuah piring kecil berisi dark chocolate truffle. Comfort foodnya Kiara. Laporan akhir sudah saya terima dari Savan, ujar Leonardo, duduk di hadapannya. Marco telepon langsung. Dia sangat terkesan. Kontraknya sudah ditandatangani. Kiara mengangguk, mengeluarkan dokumen itu dari tasnya yang masih ia genggam erat. Tangannya masih gemetar. Leonardo mengambilnya, membacanya sekilas, dan senyum tipis muncul di bibirnya. Head chef di usia ke-27, luar biasa. Ibumu pasti sangat bangga. Mendengar sebutan ibumu, dada Kiara seperti diremas. Dia menarik napas dalam-dalam, meneguk anggurnya. Cairan pekat itu menghangatkan tenggorokannya yang kaku. Dia akan bangga kalau tahu saya akhirnya keluar dari sana malam ini. Suaranya serak. Apa yang terjadi? Tanya Leonardo. Suaranya netral, tapi matanya waspada. Dan cerita itu pun tumpah. Bukan seperti yang diceritakan pada Tristan lewat sticky note, tapi yang sesungguhnya dengan kata-kata yang terputus, diiringi isakan yang lama tertahan. Kiara, yang selama ini memendam segalanya, akhirnya berbicara. Dia menamparku, bisiknya. Jari-jarinya menyentuh pipinya yang masih merah di depan ibunya. Dan sesuatu itu putus, chef. Benar-benar putus. Seutas tali terakhir yang menghubungkan Elara yang bodoh itu dengan harapan kosong. Leonardo mendengarkan. Wajahnya seperti patung, tapi kepalan tangannya di atas pangkuan
mengeras. Kiara melanjutkan, menceritakan tentang permintaan terakhir ibunya. Maya, ibunya bukan sekadar asisten rumah tangga biasa. Dia adalah sahabat dekat Sri Wulandari, ibu Tristan. Mereka bertemu di sebuah sanggar tari tradisional. Tempat Maya adalah penari berbakat, dan Sri adalah donatur yang mencintai seni. Persahabatan itu terjalin, meski status sosial mereka berbeda. Saat suami Sri meninggal, Maya lah yang menemani Sri melewati masa-masa terberat, bahkan pindah ke rumahnya untuk mendampingi. Tapi semuanya berubah setelah Nyonya Clara datang, kata Kiara. Matanya kosong menatap lampu-lampu kota. Clara adalah adik ipar Sri yang menduda. Pindah ke rumah itu dengan pretensi menjaga kakak iparnya yang sedang berduka. Ibu bilang, Clara itu dingin, terobsesi dengan warisan dan status. Dia melihat kedekatan ibu dan Bu Sri sebagai ancaman. Kemudian, datanglah kecurigaan Ibu Kiara, Sri Wulandari, yang mulai memulihkan diri dari duka, tiba-tiba sakit misterius. Obat-obatannya sering hilang atau tertukar. Maya curiga. Dia menemukan botol-botol yang tidak seharusnya ada di kamar Clara. Saat dia hendak melapor ke Sri, justru dia yang diancam. Clara punya kuasa. Dia bisa membuat Maya, seorang wanita single dengan anak kecil Kiara, hilang tanpa jejak. Lalu, kecelakaan itu terjadi. Bisik Kiara. Suaranya nyaris tak terdengar. Ibu tidak percaya itu kecelakaan. Sopir yang mengantuk, sopir itu adalah orang kepercayaan Clara. Tapi sebelum ibu bisa melakukan apapun, dia dibungkam. Diancam dengan nyawa saya. Dia dipaksa pergi, meninggalkan Bu Sri sendirian. Ibu Kiara, Maya, melarikan diri dengan putrinya, mengganti nama mereka, hidup dalam ketakutan. Tapi Sri Wulandari, sebelum kecelakaannya, sempat menitipkan sesuatu pada Maya. Sebuah perjanjian pranikah yang dibuat diam-diam dengan notaris kepercayaannya. Sri tahu dirinya dalam bahaya. Dia tahu Tristan, putranya, mudah dipengaruhi Clara. Dia ingin melindungi sesuatu atau seseorang di masa depan. Dan dia memilih anak perempuan sahabatnya, Kiara, yang saat itu masih remaja, sebagai penerima perlindungan itu. Pernikahan itu adalah ide Sri, sebagai cara untuk membawa Kiara kembali ke rumah itu, untuk mengamankan posisinya dengan status menantu, dan diam-diam mengungkap kebenaran. Ibu saya setuju, tapi hanya dengan satu syarat. Saya harus punya senjata untuk melindungi diri sendiri. Senjata itu adalah kemandirian. Bakat memasak saya. Kiara menarik napas. Jadi, ibu membawa saya ke Belanda, ke keluarga ayah saya yang tidak pernah saya kenal. Van Dijk, di sanalah identitas Kiara Van Dijk dibangun. Saya sekolah masak, bekerja diam-diam. Kemudian, sesuai rencana Bu Sri yang sudah meninggal, saya kembali ke Indonesia dengan identitas Elara yang sederhana dan ditemukan oleh Tristan untuk dinikahi. Dia tertawa getir dan saya memainkan peran saya dengan sempurna. Istri rendahan yang tidak tahu apa-apa selama 3 tahun. Leonardo mengangguk pelan. Dialah yang menemukan bakat terpendam Elara yang bekerja sebagai asatmin di sebuah perusahaan catering milik temannya. Dialah yang, setelah menyelidiki latar belakangnya dan dihubungi oleh Maya yang sedang sekarat, memutuskan untuk menjadi mentor rahasianya. Dialah yang membiayai pelatihan Le Cordon Bleu-nya secara diam-diam dan yang merekomendasikannya ke Savan. Dan malam ini, kata Leonardo, kamu memutuskan untuk mengakhiri sandiwara itu. Mereka berpikir, saya lemah. Mereka berpikir, saya tidak punya apa-apa. Tapi saya meninggalkan mereka dengan hidangan terakhir yang sempurna. Kontrak yang mereka anggap mustahil. Dan sebuah surat yang berisi kebenaran yang akan menggerogoti mereka dari dalam. Kata Kiara, matanya kini berapi-api,
penuh dengan tekad yang telah lama dipendam. Saya bilang, saya tahu rahasia kecelakaan itu. Saya tidak punya bukti konkret. Hanya kecurigaan ibu saya. Tapi itu cukup untuk membuat Clara panik. Leonardo memandangnya lama. Apa rencanamu sekarang, Kiara? Bukan Elara lagi. Kiara Van Dijk. Kiara menatap keluar jendela ke kota yang luas. Savan adalah panggung saya. Saya akan menjadi head chef terbaik yang pernah mereka miliki. Saya akan membangun nama Kiara Van Dijk menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka sentuh, apalagi hinakan. Dan dari posisi kekuatan itu, saya akan mencari bukti. Bukti tentang apa yang terjadi pada Busri. Untuk ibu saya, untuk saya sendiri, itu berbahaya. Peringat Leonardo. Clara adalah wanita yang putus asa. Dan Tristan, kebangkrutan dan penolakanmu bisa membuatnya melakukan hal-hal bodoh. Saya sudah hidup dalam bahaya selama 3 tahun, Chef. Jawab Kiara dengan tenang yang mengejutkan. Bedanya, sekarang saya tidak lagi sendirian. Dan saya punya senjata. Dia menunjuk kontrak di atas meja, lalu menunjuk kepalanya. Kontrak ini dan kemampuan saya. Saya akan menggunakan Savan bukan hanya sebagai restoran, tapi sebagai benteng. Dan sebagai magnet untuk menarik siapapun yang masih memiliki ingatan atau bukti tentang masa lalu. Untuk memancing Clara dan Tristan keluar dari lubang mereka. Kiara menegakkan bahunya. Saya sudah menjadi mangsa selama cukup lama. Sekarang, saatnya menjadi pemburu. Leonardo tersenyum. Senyum yang langka dan tulus. Dia mengangkat gelasnya. Kalau begitu, mari kita minum. Untuk kematian Elara dan untuk kelahiran Kiara Van Dijk, seorang chef yang akan menggoncang dunia kuliner dan mungkin mengungkap sebuah kejahatan lama. Gelas mereka berdenting, suaranya jernih, penuh janji. Di luar, kota terus bernapas. Tak tahu bahwa di dalam penthouse yang tinggi itu, seorang wanita telah meleburkan dirinya yang lama dan menempa yang baru dari baja dan api. Perjalanan Kiara baru saja dimulai. Dia tidak lagi lari. Dia sedang mempersiapkan panggung untuk sebuah konfrontasi yang akhirnya akan membebaskannya sepenuhnya. Dan langkah pertamanya dimulai dengan anggukan mentor legendarisnya dan tekad yang membara di dadanya. Malam itu, di lantai 50, sebuah legenda baru sedang dilahirkan dari puing-puing kepura-puraan dan penderitaan. Malam pembukaan Savan, sukses gemilang. Hingga seorang tamu dengan muka hancur dan setoples berisi uang kertas pecahan kecil menghadangnya di dapur. Sambil berbisik, "Aku tahu siapa ibumu yang sebenarnya, Kiara." Suasana di dapur Savan seperti orkestra yang mencapai klimaks. Bunyi pisau berdentang cepat. Desis makanan di atas wajan. Instruksi singkat yang terpotong-potong dan aroma yang memadukan segalanya, mulai dari truffle yang earthy hingga citrus yang segar membakar. Di tengah pusaran itu, berdiri Kiara Van Dijk. Celempang hitam dengan namanya yang disulam dengan benang emas. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya fokus namun tenang. Mata biru keabuan warisan ayahnya itu memindai setiap piring yang keluar dari pes. Jari-jarinya yang panjang sesekali merapikan garnis atau mengusap pinggiran piring dengan serbet. Order in 2 of the tasting menu, 1 duck, 1 scallop, allergy to shellfish on table 7, fire to beef, mid-rare, sauce on the side for 1. Pick up for table 3. Now. Suaranya melengking, jelas, penuh otoritas. Tidak ada yang meragukan komandonya. Timnya, yang terdiri dari koki-koki berpengalaman yang awalnya skeptis pada anak baru ini, kini bekerja dengan penuh hormat. Mereka telah melihat dedikasinya, kepala teknisnya yang sempurna, dan visinya. Malam pembukaan ini adalah mahkotanya. Dari balik pintu dapur yang berayun,
Sorak-sorai dan gemerincing gelas terdengar. Restoran yang elegan dan minimalis itu penuh wajah-wajah penting, sosialita, pengusaha, dan yang paling penting, kritikus-kritikus ternama. Sorotan kamera sesekali menyala. Leonardo Wijaya sendiri duduk di sudut terbaik, mengamati dengan senyum tipis. Sesekali mengangguk pada seseorang yang ia kenal. Menu debut Kiara berjudul Metamorfosis. Setiap hidangan adalah perjalanan. Dari akar yang gelap dan erti, menuju cahaya, kebebasan, dan kompleksitas. Hidangan pembuka Rooted Memory. Sebuah dekonstruksi gado-gado dengan foam bumbu kacang dan telur asin cair yang meledak di mulut. Tamu-tamu menganggum, berbisik. Hidangan utama, Broken Cats, dada bebek dengan kulit yang sempurna renyah, disajikan dengan puree ubi ungu dan tuangan saus merah delima yang pahit manis. Seperti kenangan yang terluka, tepuk tangan kecil mulai terdengar. Dan untuk penutup, Unbound, sebuah dessert yang menyerupai sangkar yang pecah, terbuat dari sugar glass, berisi sorbet markisa yang tajam, dan krim vanila yang lembut. Saat tamu memecahkan sangkar gula itu dengan sendok, itu adalah sebuah pertunjukan, sebuah pernyataan. Kiara menarik napas dalam-dalam di belakang dapur, menyeruput air. Dadanya penuh dengan sebuah kebanggaan murni yang belum pernah ia rasakan. Ini dia. Ini adalah dirinya yang sebenarnya. Bukan Elara yang tersembunyi, tapi Kiara yang bersinar. Saat itulah, Marco, pemilik Savan, membuka pintu dapur dengan wajah sedikit cemas. "Chef, ada tamu di depan. Seorang pria. Dia memaksa ingin bertemu Anda. Bilangnya, dia, suami Anda." Es langsung menyebar di tulang dada Kiara, tapi wajahnya tidak berubah. "Saya tidak memiliki suami, Marco, tapi saya akan urus. Tolong jaga Pes." Dia melepas celemeknya yang sedikit ternoda, mengambil celemek bersih cadangan, dan berjalan keluar ke area restoran. Semua mata seakan mengikutinya. Dia melihatnya. Di dekat pintu masuk, berdiri Tristan. Dia tampak hancur. Jas yang dulu selalu necis, sekarang kusut dan agak besar di badannya, yang semakin kurus. Matanya berkantung, penuh kegelisahan dan kemarahan yang tertahan. Dia seperti bayangan dari pria tampan dan percaya diri yang dulu dinikahinya. "Elara," desisnya saat Kiara mendekat. Suaranya campuran antara memohon dan mengancam. "Namaku Kiara, dan ini tempat kerjaku." "Kamu tidak diundang, Tristan," kata Kiara. Suaranya rendah tapi memotong, terdengar jelas di keheningan yang tiba-tiba menyergap. "Kita perlu bicara pribadi." Tristan mencoba meraih lengannya, tapi Kiara menghindar dengan gesit. "Kita tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan. Suratku sudah jelas." "Suratmu gila, ibu tidak bersalah. Dan kau menghancurkan hidupku." Suaranya mulai meninggi. Beberapa tamu mulai berbisik. "You yang menghancurkan hidupmu sendiri," balas Kiara, dingin. "Dengan kesombonganmu, kekerasanmu, dan kebutaanmu. Sekarang, keluar, atau saya akan memanggil security." Tristan terdiam. Napasnya tersengal. Dia melihat sekeliling, melihat semua tatapan yang penuh penghakiman. Dia melihat Kiara, yang kini bersinar dengan kepercayaan diri yang tak terbantahkan, berdiri di istananya sendiri. Rasa malu, kemarahan, dan keputusasaan bergolak di dalamnya. "Dia akan menghancurkanku, Elara." "Kiara, siapapun kau," dia bilang, "jika aku tidak mendapatkan kembali saham yang kau klaim itu, dia akan..." Tristan tercekat, menyadari hampir terlalu banyak bicara. "Clara," tebak Kiara. Matanya tajam. "Dia mengancammu?" "Menarik. Tapi itu bukan urusanku lagi. Hubungan kalian. Masalah kalian." "Tolong," bisik Tristan tiba-tiba.
air mata di matanya. Itu mungkin air mata ketulusan pertama yang Kiara lihat darinya. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku salah. Aku tahu aku salah. Tapi Kiara memandangnya lama. Di dalamnya mungkin masih ada sisa-sisa perasaan untuk pria yang dulu dikenalnya. Tapi itu sudah terkubur sangat dalam. Kesalahan membutuhkan pertanggungjawaban. Tristan, bukan pertolongan dariku. Sekarang, pergi. Wajah Tristan berubah. Dari putus asa menjadi kebencian lagi. Kau benar-benar monster yang dingin. Ibuku benar tentangmu. Dia berbalik dan pergi, meninggalkan restoran dengan bahu yang terkulai. Kiara berdiri tegak, menarik napas, lalu tersenyum kecil pada tamu-tamunya yang penasaran. Maaf atas gangguan tersebut. Silakan nikmati dessert unbound Anda. Suasana perlahan kembali riuh, tapi malam itu sepertinya ditakdirkan penuh kejutan. Setelah puncak acara, saat tamu-tamu mulai berpamitan, dan Kiara kembali ke dapur untuk memeriksa pembersihan, seorang wanita paruh baya muncul dari pintu samping area pembuangan. Wanita itu lusuh, wajahnya keriput, didera kehidupan yang keras. Dengan mata waspada seperti tikus. Di tangannya, dia membawa sebuah toples kaca bekas selai, penuh dengan uang kertas receh ribuan dan 2 ribuan. Chef, Kiara. Suara wanita itu parau. Salah seorang komis chef mencoba menghalanginya. Ini area dapur. Ibu tidak boleh masuk. Biarkan, kata Kiara, merasa ada sesuatu yang aneh. Ada yang bisa saya bantu? Wanita itu mendekat, baunya apek bercampur deterjen murah. Matanya menatap Kiara dengan intens, seolah memindai setiap fitur wajahnya. Lalu, dengan suara berbisik yang hanya bisa didengar Kiara, dia berkata, "Aku tahu siapa ibumu yang sebenarnya." Kiara, dunia seakan berhenti. Suara deru dishwasher, percakapan staf, semuanya meredam. "Apa maksudmu?" tanya Kiara, berusaha tenang. "Nama saya Sofia. Dulu, saya bekerja di rumah keluarga Wijaya sebagai asisten rumah tangga sebelum Maya datang." Nama Maya diucapkan dengan penuh makna. Kiara merasa tenggorokannya kering. "Ikut saya," katanya singkat. Menuntun wanita itu ke sebuah ruang penyimpanan kecil yang sepi. Cepat, di dalam ruangan yang berbau rempah-rempah dan bawang itu, Sofia berbicara cepat. Gugup, matanya terus melirik ke pintu. "Saya dipecat tidak lama setelah Nyonya Clara datang. Karena saya lihat sesuatu." "Dilihat apa?" desak Kiara. Jantungnya berdebar kencang. "Saya lihat Nyonya Clara mencampurkan sesuatu ke dalam teh Nyonya Sri. Obat tidur," katanya. Tapi lebih dari itu, saya juga dengar mereka bertengkar." Nyonya Sri marah. Bilang dia tahu Clara menggelapkan uang perusahaan almarhum suaminya. Dia bilang akan mengusir Clara. Sofia menggigit bibirnya yang pecah-pecah. Lalu, seminggu kemudian, kecelakaan itu terjadi. Sopirnya, Bang Jono. Dia teman dekat saudara laki Clara. Sebelum kejadian, saya lihat Clara memberinya banyak uang. Kiara menahan napas. "Apakah ada bukti?" Sofia mengangguk, gugup. Dari dalam lipatan baju luarnya yang usang, dia mengeluarkan sebuah plastik klip yang sudah menguning. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas fotokopi buram. Catatan pengeluaran rumah tangga dengan tanda tangan Clara, di mana ada entry pembayaran besar untuk Jono yang diberi label bonus transportasi tepat sebulan sebelum kecelakaan. Lalu, yang membuat napas Kiara tersangkut, selembar foto Polaroid lama. Foto itu menunjukkan sebuah ruang keluarga yang mewah. Di sana, ada Sri Wulandari yang masih muda dan sehat, tersenyum. Di sampingnya, berdiri seorang wanita dengan wajah ibunya, Maya, tapi lebih muda. Dan yang membuat darah Kiara membeku, di pangkuan Maya duduk seorang bayi perempuan dengan rambut ikal. Di latar belakang,
Di balik pintu yang agak terbuka, terlihat bayangan seseorang yang setengah tersembunyi. Profil hidung dan potongan rambutnya. Itu Clara. Saya ambil foto ini diam-diam. Karena saya suka pada Maya. Dia baik dan saya curiga pada Clara. Bisik Sofia. Setelah Maya diusir, ya, diusir, bukan pergi, saya simpan ini. Takut. Kiara memegang foto itu. Tangannya gemetar. Ini lebih dari yang dia harapkan. Ini adalah potongan nyata dari masa lalu. Mengapa baru sekarang kamu datang? Tanyanya. Mencoba menahan emosi. Saya takut. Clara punya kuasa. Tapi saya lihat berita tentang chef baru di Savan. Nama Van Dijk dan wajahmu. Sofia menatapnya. Kamu mirip sekali dengan Maya. Dan saya tahu, anak Maya yang kecil itu, namanya Kiara. Dia bilang akan memberikan nama Belanda untuk melindunginya. Sofia menarik napas. Saya sudah sakit, tidak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan. Dan saya butuh uang untuk obat. Dia mengangkat toples receh itu. Malu, saya kira informasi ini bisa berharga. Air mata akhirnya menetes di pipi Kiara. Bukan air mata kelemahan, tapi air mata untuk ibunya. Untuk kebenaran yang akhirnya mulai mengapung. Dia meletakkan tangan di atas tangan Sofia yang kasar. Uang bukan masalah, Sofia. Kau telah memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dia berbisik pada salah satu stafnya untuk memanggil Marco dan Leonardo. Malam itu, kesuksesan gemilangnya sebagai chef tiba-tiba menjadi latar belakang. Di tangannya, dia memegang kunci yang bisa membuka sebuah peti mati berisi rahasia pembunuhan. Clara bukan hanya sosok jahat yang licik. Dia adalah seorang pembunuh yang mungkin merencanakan kematian kakak iparnya sendiri. Dan Tristan, dia mungkin adalah anak yang dimanipulasi oleh ibunya sendiri. Dijauhkan dari kebenaran tentang kematian ibunya yang sebenarnya. Ketika Leonardo masuk ke ruangan dan melihat foto itu, wajahnya menjadi sangat serius. Kita harus berhati-hati. Ini sudah bukan lagi permainan kata-kata. Ini pembunuhan. Kiara mengangguk. Matanya berapi-api. Saya tahu. Dan sekarang, saya punya saksi dan bukti permulaan. Dia menatap foto ibunya yang masih muda itu. Ini untukmu, Ibu. Dan untukmu, Busri. Pesta pembukaan telah usai. Tapi pertarungan yang sebenarnya, pertarungan untuk keadilan, baru saja dimulai dengan tamu tak diundang yang membawa setoples receh dan kebenaran yang tak ternilai harganya. Kiara kini tidak hanya punya kemampuan dan restoran. Dia sekarang punya senjata. Sebenarnya. Dan dia akan menggunakannya di atas panggung konferensi pers. Di depan semua kamera, Kiara tidak hanya memperkenalkan menu barunya. Dia mengangkat mikrofon dan berkata, "Sebelum kita mulai, izinkan saya menyajikan sebuah cerita. Cerita tentang racun, warisan, dan seorang gadis kecil yang disembunyikan selama 25 tahun. Semua pandangan tertuju pada Nyonya Clara yang pucat pasi di sudut ruangan. Ruangan pres di Savan yang biasanya dipenuhi aroma kopi dan pertanyaan seputar kuliner. Pagi itu menggumpal dengan ketegangan yang sama sekali berbeda. Kiara Van Dijk berdiri di belakang podium, mengenakan setelan jas chef putih yang tanpa noda, rambutnya tertata sempurna. Di depannya, puluhan lensa kamera dan wajah-wajah wartawan yang penasaran. Tapi matanya tidak tertuju pada mereka. Tatapannya dingin dan mantap, menembus kerumunan dan menancap tepat pada sosok wanita yang duduk di kursi paling belakang. Mencoba menyembunyikan diri di balik potongan rambut yang dicat coklat keabuan. Nyonya Clara. Dia hadir karena paksaan. Sebuah undangan yang disertai dengan ancaman implisit datang, atau semua bukti tentang penggelapan dan konspirasi akan dikirim langsung ke kantor polisi dan media. Tristan duduk di sampingnya. Wajahnya bingung dan penuh penderitaan.
Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, hanya tahu bahwa Kiara memintanya hadir untuk mendengar kebenaran terakhir. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Suara Kiara lantang, jernih, memotong gumaman ruangan. Hari ini, Savan seharusnya meluncurkan menu musim panas baru kami, Renewal. Namun, ada sesuatu yang harus diperbarui terlebih dahulu. Sebuah kebenaran yang sudah terlalu lama terkubur dalam racun dan kebohongan. Para wartawan saling pandang, bingung. Ini bukan pembukaan biasa. Leonardo, yang duduk di baris depan bersama Marco, hanya mengangguk pelan, memberikan dukungan diam-diam. Jadi, izinkan saya menyajikan sebuah cerita, lanjut Kiara. Tangannya memegang mikrofon dengan erat. Cerita tentang dua bersaudara ipar. Seorang bernama Triwulandari, wanita baik dan dermawan. Yang lain, Clara, wanita yang datang dengan membawa iri hati dan obsesi akan kekayaan yang bukan haknya. Desis riuh rendah menyapu ruangan. Kamera-kamera berputar, mengambil gambar Clara yang kini duduk kaku. Wajahnya seperti topeng porselen yang retak. Clara meracuni hari-hari Sri secara harfiah dan metaforis. Dia menggelapkan uang, memanipulasi obat-obatan, dan ketika Sri hendak membongkar semuanya dan mengusirnya, sebuah kecelakaan mobil yang tragis direkayasa. Suara Kiara bergetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang tertahan lama. Sopir yang setia dibayar untuk mengantuk di kemudi. Sebuah nyawa melayang untuk warisan. Bohong, teriak Clara tiba-tiba, berdiri dengan gemetar. Matanya melotot liar. Dia pembohong. Dia hanya pelacur masak yang ingin mencoreng nama baik keluarga kami. Tapi teriakannya tenggelam dalam gemuruh pertanyaan wartawan yang kini penuh sensasi. Tristan memandang ibunya, lalu memandang Kiara, wajahnya pucat pasi. Apa yang kau katakan, Elara? Kiara, ini bukan gertakan, Clara, kata Kiara, tak terganggu. Dari bawah podium, dia mengeluarkan sebuah dokumen amplop. Saya memiliki pernyataan tertulis dari mantan asisten rumah tanggamu, Sofia, yang menyaksikanmu mencampurkan sesuatu ke dalam teh Sri. Saya memiliki catatan keuanganmu yang mencurigakan untuk sopir itu. Dan saya memiliki saksi bahwa ibuku, Maya, sahabat Sri yang kau usir dengan ancaman, adalah orang yang mengetahui niat jahatmu. Dia mengangkat sebuah foto Polaroid yang diperbesar. Foto itu jelas menunjukkan Clara muda, berdiri di balik pintu, mengintip Sri dan Maya yang sedang mengasuh bayi. Ekspresinya tidak ramah, penuh perhitungan. Dan inilah bagian yang paling keji, kata Kiara. Suaranya kini penuh dengan emosi yang menggelegak. Untuk menyembunyikan kejahatanmu, kau mengusir satu-satunya saksi yang peduli. Maya, kau mengancam akan membunuh anak perempuannya yang masih bayi jika dia bicara. Anak itu adalah saya. Nama saya Kiara. Nama yang diberikan ibuku untuk menyembunyikan identitasku dari wanita yang ia tahu mampu membunuh. Ruang itu hening sejenak, lalu meledak. Kilatan kamera menjadi-jadi, mengarah ke Kiara yang berdiri tegar dan ke Clara yang tampak seperti ingin menghilang. Tristan seolah-olah ditampar. Dia membelalak pada ibunya. Ibu, itu benar? Kau bunuh ibu? Untuk uang? Clara tak menjawab. Dia hanya terduduk kembali. Seluruh tubuhnya gemetar hebat, napasnya tersengal-sengal. Dunianya yang dibangun di atas kebohongan dan kesombongan runtuh di depan umum. Pernikahan saya dengan Tristan, lanjut Kiara, adalah permintaan terakhir Sri Wulandari yang disampaikan oleh ibuku yang sedang sekarat. Sebuah rencana untuk membawa saya kembali ke rumah itu, untuk melindungi saya dengan perjanjian pranikah yang dibuat Sri, dan jika mungkin mengungkap kebenaran. Saya masuk sebagai Elara yang lemah. Saya bertahan 3 tahun di bawah penghinaan dan kekerasan, bukan karena cinta, tapi untuk sebuah misi.
Untuk ibu saya, untuk Sri, dan untuk diri saya sendiri. Dia menatap Tristan yang kini menangis terseduh-seduh. Hancur. Kau adalah korban juga, Tristan. Korban dari kebencian dan manipulasi ibumu sendiri. Tapi kau juga menjadi algojo dengan tanganmu sendiri. Tamparanmu adalah yang terakhir, tapi yang paling membebaskan. Itu yang memutus semua belas kasihan terakhir saya. Kiara menarik napas panjang, memandangi semua orang di ruangan itu. Saya tidak akan menjadi hakim. Saya hanya penyaji kebenaran. Semua bukti, termasuk rekaman pertemuan kita hari ini, akan saya serahkan kepada pihak berwajib. Biarlah hukum yang memutus. Dia mengakhiri konferensi pers itu dengan mengucapkan terima kasih, lalu turun dari panggung. Dia tidak melihat ke belakang saat keributan terjadi. Wartawan mengepung Clara yang histeris. Tristan yang berusaha melindungi ibunya dengan tubuhnya yang lunglai. Teriakan, tangisan, dan pernyataan-pernyataan sensasional. Beberapa jam kemudian, di sebuah ruang privat di Savan, pertemuan terakhir terjadi. Clara, dengan ditemani pengacara yang wajahnya masam, duduk di satu sisi meja. Tristan, dengan mata bengkak, di sampingnya. Di seberang, Kiara didampingi Leonardo dan pengacaranya sendiri, seorang wanita tegas bernama Rati. Sofia hadir via video call, dilindungi di suatu tempat yang aman. Di bawah tekanan bukti dan ancaman tuntutan yang lebih berat. Dengan pengacaranya menyarankan kerjasama, Clara akhirnya runtuh. Suaranya parau. Tanpa emosi, dia mengakui segalanya. Kecemburuan pada Sri yang cantik, dicintai semua orang, dan menguasai harta keluarga. Penggelapan, dana, racun yang perlahan-lahan. Dan akhirnya, pembayaran pada sopir untuk mengantuk di tikungan tajam itu. Aku hanya ingin dia lumpuh. Tidak bisa mengusirku. Tidak tahu mobilnya akan jatuh begitu dalam. Bisiknya. Hampa. Tristan menangis terseduh-seduh mendengar pengakuan itu. Dia memandangi ibunya seperti melihat monster. Setelah semua rekaman pengakuan selesai dan dokumen ditandatangani, Kiara berdiri. Dia telah mendapatkan yang ia inginkan. Kebenaran dan keadilan yang akan ditegakkan oleh hukum. Sekarang, pilihan ada padamu, Kiara, kata Rati, sang pengacara. Kita bisa tuntut ganti rugi yang besar, atau dengan pengakuan ini, kita bisa memastikan dia menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Kiara memandang Tristan yang hancur, dan Clara yang kini seperti sekumpulan tulang dan kain di kursi. Kebencian yang selama ini menyala-nyala, tiba-tiba terasa lelah. Dia tidak ingin hidupnya terus dikurung oleh mereka, bahkan dalam bentuk dendam. Saya memilih untuk pergi, ucap Kiara dengan tenang. Serahkan semua bukti pada polisi. Biarkan hukum bekerja. Untuk saya, ini sudah selesai. Saya punya penerbangan ke Prancis besok pagi. Ada program magang di sebuah restoran bintang 3 di Lyon yang menunggu. Dia berjalan menuju pintu, lalu berhenti. Dari tas kerjanya, dia mengambil sebuah amplop coklat, melangkah mendekati Tristan, dan meletakkannya di depannya. Ini untukmu. Tristan membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Isinya, sebuah formulir lamaran kerja di Savan. Posisi Komischef Junior, level paling bawah, di dapur. Di bagian bawah, ada tulisan tangan Kiara. Jika kau benar-benar ingin mengubah diri, mulailah dari mengakui kesalahan dan belajar dari nol. Seperti dulu kita pertama kali bertemu, tanpa topeng, tanpa warisan. Hanya 2 orang asing yang bisa memilih untuk menjadi baik. Pilihan ada di tanganmu sekarang. Tristan menatap surat itu, lalu menatap Kiara. Air mata mengalir deras. Dia mengangguk pelan, tak sanggup berkata-kata. Itu bukan pengampunan. Itu sebuah tantangan, sebuah kemungkinan untuk penebusan yang harus diperjuangkan dengan keringat dan kerendahan hati, bukan dengan uang atau nama. Keesokan harinya, di Bandara Internasional,
Kiara berdiri di depan pintu keberangkatan. Di tangannya, hanya sebuah koper kecil dan tas laptop. Di layar ponselnya, sebuah berita utama, Nyonya Clara ditahan terkait kasus pembunuhan berencana terhadap kakak iparnya sendiri. Pengakuan mengejutkan di konferensi pers Chef Kiara Van Dijk. Dia melihat foto Clara yang diseret masuk ke mobil polisi, dan Tristan yang berdiri di kejauhan, wajahnya kosong. Lalu, dia mematikan ponselnya. Sebuah senyum kecil, ringan, dan benar-benar bebas akhirnya menguar di bibir Kiara. Beban puluhan tahun telah diangkat. Identitas aslinya telah diakui. Misi ibunya telah terlaksana. Dan hidupnya benar-benar miliknya sekarang. Dia menarik napas dalam-dalam, memandangi papan keberangkatan. Penerbangan menuju Lyon, menuju kehidupan baru. Di dapur yang sama sekali berbeda, di mana satu-satunya rahasia yang harus diungkap hanyalah rahasia rasa dalam sebuah hidangan sempurna. Dia melangkah masuk, tanpa menoleh ke belakang. Kiara Van Dijk akhirnya benar-benar terbang bebas